warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, amma ba'du. Ila hadrati bahri syafa'an alladhi turja syafa'atu min yawmi hadha ila yawmil qiyamah, khususan liman la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim, sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurratu a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila rujum alihi wa ahli baiti wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ashabihi wa jami'i tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid-din. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqarrubina ila Allah ta'ala limuhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wa dunya wal akhirah liqada'idina liqadahajatina min hawajidina wal akhirah taysir arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsiran wa sa'alasati jasadina qulubina fi amradina wal batina idafil balaya wal mihan wal fitan wal amrad nasqan malimana fina limasalihina ya libadina auladina zuratina wa jawarina asdaqaina min muslimat al-mu'minin mu'minat la minhum mulambad wa la yanzil islam wal muslimin bi judika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaka ya Allah, bi asraril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anji, moga-moga kita bisa senang ya. La aza'ah wa la sabrah. Tidak ada pelipur lara, tidak ada kesabaran. Biasanya ketika orang merasakan sesuatu yang menyedihkan, maka kemudian datang pelipur lara. Terus ketika datang hal yang tak tertanggungkan, biasanya datang juga kesabaran untuk bisa meredam sakitnya sesuatu yang tak tertanggungkan itu. Di sini tapi disebutkan tidak ada pelipur lara, tidak ada kesabaran. Nah, dalam hidup ini orang menyenangi sesuatu, menyukai sesuatu. Sesuatu itu bisa didapat, bisa tidak. Ketika tidak didapat, maka yang ada adalah kesedihan. Nah, ketika kesedihan ada, orang kemudian mencari pelipur lara, pelipur sedihnya itu. Terus ketika orang tidak mendapatkan apa yang diinginkan, orang kemudian belajar sabar, biar tidak tergoncang. Bana al-aza, bana hilang al-aza apa pelipur lara, wa bana hilang as-sabr wa kesabaran, irbanu ketika lenyap mereka itu al-manaziril ilahiyah. Wahum adapun itu mereka fi suwaidal qalbi, di dalam kelamnya hati, sukanun ialah bertempat tinggal. Sa'altuhum, bertanya aku hum kepada mereka, an makil rakbi, tentang saat keberangkatan rombongan rohani itu. Qila lana, dikatakan bagi kami, makiluhum adapun saat keberangkatan mereka, haitsu fahah ialah manakala sudah semerbak asyayu apa kecondongan, walbanu dan rasa jauh dari kekasih. Pelipur lara itu tidak diperlukan bagi orang yang tidak mengalami kepedihan. Sama juga kesabaran tidak diperlukan bagi orang yang tak tergoncang hidupnya. Maksudnya adalah bahwa ketika orang
sudah merasa tertarik dengan suasana keilahian, dengan suasana keilahian, tapi kemudian orang ini tidak menemukannya kembali, dia merasa sedihnya. Sama dengan misalnya kita senang melaksanakan zikir di malam hari, kemudian kita tidur sampai pagi hari dan tidak berzikir. Itu ada kepedihan yang menyayat-nyayat karena sesuatu yang sangat disenangi itu tidak kita alami. Maka karena itu kita belajar untuk merasakan nikmat, mengerjakan kebaikan-kebaikan, walaupun harus ditebus dengan adanya rasa sakit ketika kita melewatkan kebaikan itu, tidak mengerjakan kebaikan itu. Dalam hidup ini, pernahkah kita merasakan suasana keilahian di mana kita merasakan mesra dengan Allah, merasakan berjumpa dengan Allah, merasakan model-model kondisi rohani tertentu misalnya. Nah, kalau itu pernah kita alami, maka kita akan senantiasa memiliki rasa gandrung untuk bisa mengulangi. Setiap orang yang merasakan nikmatnya sesuatu, orang ini pasti ingin berlama-lama dalam kenikmatan, ingin bolak-balik mengalami kenikmatan. Karena itu beragama berarti berusaha bagaimana kita bisa mengalami kenikmatan spiritual, kenikmatan rohani. Nanti orang mencicipi kenikmatan rohani ini, orang ini akan mengambil kesimpulan, ternyata kenikmatan tertinggi itu nikmat rohani. Karena ada nikmat makan, ada nikmat minum, terus ada nikmat pemandangan, rekreasi, ya. Terus ada nikmat pergaulan, persahabatan, ada nikmat percintaan dengan kekasih sesama manusia. Nah, kenikmatan seperti itu akan dirasakan hambar manakala orang sudah merasakan kenikmatan yang lebih tinggi, yaitu kenikmatan rohani tadi. Ada istilah al-manazirul ilahiyah, pemandangan keilahian. Kenapa di sini kok jamak pemandangan, seolah-olah tempat rekreasi yang beraneka ragam? Karena Allah Ta'ala itu memiliki sejumlah nama, dan orang itu bisa berkenalan, berakrab dengan Allah lewat masing-masing nama, dan berdekatan dengan Allah lewat masing-masing nama. Antara yang satu dengan yang lain itu kenikmatannya berbeda-beda. Nah, itu yang disebut dengan al-manazirul ilahiyah. Kenikmatannya berbeda-beda. Akrab dengan Allah yang Maha Rahman itu berbeda dengan akrab dengan Allah dengan Al-Latif. Beda juga akrab dengan Allah dengan namanya Asy-Syakur dan lain semacamnya. Jadi nama-nama itu di samping merupakan pintu untuk masuk kepada Allah, nama-nama itu juga memiliki suasana kenikmatan rohani. Nah, orang yang bisa merasakan nikmatnya nama-nama Allah secara keseluruhan itu, maka orang ini bisa lewat pintu yang mana saja untuk sampai kepada Allah. Lewat namanya yang mana saja bisa sampai kepada Allah. Jadi berarti Allah menyediakan banyak pintu bagi kita untuk bisa berjumpa dengan Allah lewat pintu-pintu itu, lewat pintu yang mana saja. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita bisa berdekatan dengan Allah Ta'ala lewat pintu namanya Asy-Syakur, yaitu Allah yang Maha berterima kasih, Maha bersyukur. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang pahit dalam hidup, kita bisa berdekatan dengan Allah lewat namanya As-Sabur, yang Maha sabar, Maha sabar. Jadi setiap keadaan sesungguhnya memiliki peluang untuk memasuki salah satu nama Allah Ta'ala agar bisa menikmati kondisi rohani dari nama-nama itu. Coba sampai di sini, ini bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Saya khawatir kalau nanti tidak bisa dipahami. Tidak bisa. Ya, ada yang mau tanyakan dengan?
ada dua garis besar ya di dalam nama-nama Allah itu, yaitu nama-nama yang bernuansa jalaliyah, maskulinitas, kelaki-lakian, keagungan. Nah, orang berhadapan dengan Allah lewat nama-nama ini, orang itu bisa menjadi gentar. Allah itu tak tertandingi, Allah itu tidak bisa dilawan, Allah itu apapun kehendaknya terjadi. Karena itu orang yang paling taat sekalipun gentar di hadapan kemahaan Allah Ta'ala lewat pintu jalaliyah ini. Nabi kita itu sudah orang yang paling terkasih di hadapan Allah. Tapi ketika berhadapan dengan jalaliyahnya Allah itu gampang gemetar ketakutan. Contoh begini ya, Nabi itu menyaksikan angin berhembus kencang, langsung seperti merah padam ketakutan. Jadi berhadapan dengan keagungan Allah Ta'ala itu kita tidak punya nyali. Kemudian kita bahkan merasa kecil sekecil-kecilnya, kecil. Nah, ini pernah dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau itu merasa kecil, makin kecil, bukan merasa, memang fisiknya kemudian mengecil, kecil sekali, nyaris habis. Kemudian besar, bisa memenuhi ruangan. Nah, beliau kemudian menyatakan, ketika tadi aku mengecil, Allah menghadapi aku dengan jalaliyahnya. Andaikan tadi tidak karena ditolong oleh Nabi Muhammad, saya bukan saja mengecil sekecil-kecilnya, tapi habis. Nah, saat saya semakin lama semakin membesar, Allah menghadapi saya dengan jamaliyahnya, dengan keindahannya. Ya, ini yang saya tulis kemarin di Facebook itu ya. Ketika orang berhadapan dengan jalaliyahnya, setaat apapun pasti gentar dan tak punya nyali. Tidak ada kepatuhan yang bisa diandalkan di hadapannya. Tapi ketika berhadapan dengan jamaliyahnya Allah, kemahaindahan Allah Ta'ala, orang yang paling brengsek saja harapannya menjadi mekar. Kenapa? Karena rahmat Allah tak terkira-kira, dan Allah itu maha pemurah gitu ya. Jadi karena itu kemudian dalam diri kita ada dua hal yang perlu kita kembangkan, yaitu harapan dan kecemasan. Wa yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Kenapa kita memiliki harapan, dan harapan tak boleh pupus? Karena harapan itu senantiasa akan berhadapan dengan rahmatnya Allah Ta'ala yang tidak terbatas. Karena rahmat Allah tidak terbatas, maka tidak boleh putus asa. Kenapa kita cemas? Karena kita tidak bisa mengandalkan ibadah-ibadah kita. Tidak bisa memastikan pasti ibadah saya keterima, nggak bisa. Seluruh ibadah itu tidak bisa diandalkan di hadapan kemahaan Allah Ta'ala. Maka kita mendekat kepada Allah, berlari kepada Allah, syukur-syukur terbang melesat kepada Allah dengan dua sayap, yaitu harapan dan kecemasan. Khaufan wa tama'an. Itu ya jalaliyahnya itu seperti itu. Itulah suasana antara Mekah dan Madinah. Kalau kita sampai di Mekah di hadapan Ka'bah, gentar rasanya kita sholat itu, merinding. Tapi di Madinah itu betul-betul membuat kita itu gampang merindukan, cepat merindukan, sejuk, tentram, kangen. Jadi dua suasana yang berbeda, tapi sama-sama spiritualitas itu, sama-sama kerohanian, dua suasana yang berbeda ya. Jadi Mekah itu simbol jalaliyahnya, Madinah simbol jamaliyahnya. Kenapa? Kullul anbiya, kata syarahnya kitab Burdah, kullul anbiya khuliqu minar rahmah. Seluruh nabi diciptakan dari rahmat Allah. Wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ainur rahmah. Sementara nabi kita itu adalah inti rahmatnya Allah Ta'ala.
Maka ada dua tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Tanah haram Mekah jalaliyahnya, tanah haram Madinah jamaliyahnya. Dan yang lagi, jangan sampai kelewatan dan tidak paham. Ini ya berkaitan dengan al-manazirul ilahiyah. Nah, ketika pemandangan keilahian itu bersembunyi, karena itu kita kemudian tidak memiliki greget di dalam merasakannya, maka seketika itu juga kita akan merasakan bahwa kemungkinan yang pertama kita merasa kehilangan, dan karena itu kita mesti bersabar. Kemungkinan yang kedua, kita tidak merasakan adanya kehilangan karena kita belum pernah merasakan. Jadi orang itu merasa kehilangan kalau sudah pernah mencicipi. Kalau belum pernah mencicipi, maka dia tidak akan pernah merasa kehilangan, dan karena itu tidak membutuhkan pelipur lara. Karena itu tidak membutuhkan kesabaran. Coba orang misalnya yang aktivitas keagamaannya itu semata-mata kepatuhan, patuh, tapi belum merasakan nikmat, itu tidak memerlukan pelipur lara karena tidak merasa sakit. Juga tidak memerlukan kesabaran karena tidak merasa ada goncangan apapun. Tapi bagi orang yang sudah pernah mencicipi, kemudian orang itu dibentangkan oleh jarak, dipisahkan oleh jarak, dia pasti membutuhkan adanya pelipur lara. Kenapa? Karena merasa terpisahkan dari kekasihnya, terpisahkan dari kenikmatan yang pernah dicicipinya. Wahum, mereka al-manazirul ilahiyah, pemandangan ilahian itu fi suwaidil qalbi sukanun, itu bersembunyi, bermukim di dalam kelamnya hati. Jadi gini, ternyata apa yang disebut dengan pemandangan keilahian itu bukan perkara eksternal, bukan di langit, bukan di Mekah, bukan di mana, bukan. Tapi dalam hati kita. Karena itu ketika hati kita sudah menjadi cemerlang, bersih, bening, jauh dari kabut dosa-dosa, maka dengan sendirinya akan menyaksikan adanya pemandangan keilahian. Jadi pemandangan keilahian itu tidak bermukim di luar diri, tapi di dalam diri. Itu yang kemudian menjadikan Hamzah Fansuri di abad ke-16 itu menulis sebuah syair, yaitu Hamzah Fansuri pergi ke Mekah mencari Allah di Baitul Ka'bah, nggak ketemu. Dari Kudus, dari Barus ke Kudus terlalu payah, akhirnya dijumpa dalam rumah. Jadi, hanya ketika hati cemerlang orang bisa mendapatkan Allah. Kalau hati ini terkabuti, hati ini diliputi oleh kabut-kabut dosa, kita melanglang buana kemana saja, ziarah ke seluruh tempat orang-orang suci, gak akan pernah ketemu Allah. Kenapa? Karena Allah itu menjadi gamblang, nama-nama Allah menjadi nyata, bisa dinikmati ketika hati itu sudah bersih. Tidak bersih. Aku bertanya kepada mereka, kata Ibn Arabi itu, hai haqaiqus syuyukh al-mutaqaddimin, bertanya kepada mereka tentang adanya keberangkatan untuk berjumpa dengan kekasih itu kapan, katanya kan? Yaitu ketika orang sudah mencium semerbak kerinduan. Jadi ketika sudah ada getar-getar kerinduan dalam batinnya, maka dia akan berjalan, akan berlari, melesat menuju kekasih. Karena itu penting dibangkitkan dalam diri kita adanya getar-getar kerinduan. Sekarang misalnya pertanyaan gini, lah kok rindu? Memang pernah bertemu apa? Yang namanya rindu itu kan sebelumnya pernah bertemu, kemudian terpisah, baru rindu. Kalau nggak pernah ketemu, nggak mungkin terpisah, nggak mungkin juga rindu.
Pernah ketemu? Pernah. Bahkan dulu kita itu dikandung mesra dengan penuh kehangatan oleh Allah di dalam Allah. Ayo sambil diminum. Jadi ketika orang sudah merasakan dulu di alam lahut, orang itu pernah tinggal. Karena gini ya, kita itu tidak lahir dari bumi sebenarnya kita ini. Walaupun kita makhluk-makhluk bumi, bukan dari bumi ini kita lahir. Kata Maulana Rumi dalam puisinya itu, coba pastikan dari mana kau datang. Kau tahu dari mana kau datang, kan? Kau tidak datang dari bumi yang fana ini, dari kehidupan yang sementara, tidak. Kau datang dari hadiratnya, di langit keabadiannya. Nah, ketika orang sadar sesungguhnya orang ini bukanlah makhluk bumi secara hakiki, maka kemudian muncul benih-benih keinginan, kerinduan untuk kembali kepada kampung halaman keabadian itu di dalam diri ilahi. Nah, ketika sudah muncul perasaan rindu, muncul adanya perasaan orang itu dibentang oleh jarak, dipisahkan oleh jarak, maka orang ini akan bergegas. Ayo sambil dimakanlah, sambil diminum. Bismillah. Jadi dua hal membuat orang itu mendekat kepada Allah. Itu merasa dirinya jauh dari Allah, maka orang itu akan mendekat. Terus yang kedua, orang ini memiliki getar kerinduan, maka akan mendekat kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau tidak ada hal yang seperti ini, bagaimana mungkin mendekat? Orang ini belum merasakan kampung halaman yang dulu kok. Kampung halaman di mana kita dulu dibesarkan, dengan berbagai macam permainan yang sekarang sudah tidak ada, dan permainan-permainan itu begitu dirindukan. Kampung halaman yang mendidik kita bagaimana memahami kehidupan di tengah sawah, di tengah-tengah tegalan, bagaimana berkejar-kejaran dengan sesama. Kampung halaman di masa silam itu. Nah, ketika itu sudah dirasakan, terbesit kembali. Bagaimana bisa menyongsong, bagaimana bisa menyenguk lagi masa kanak-kanak itu, keinginan. Nah, kalau itu saja membuat kita ingin untuk mengulangi, ingin kembali ke sana, apalagi ingatan kita tertuju kepada kampung halaman yang hakiki, kita ingin segera ke sana. Nah, karena itu ya, dirasakan kemudian kehidupan ini adalah karnaval kejelimetan, jelimet cuman ini itu sesungguhnya. Jadi sudah bagi orang yang kerinduannya itu kuat kepada Allah, dunia ini sudah kehilangan sensasi, sudah kehilangan daya tariknya. Nah, untuk apa dipertahankan, kan? Cuman begini-begini saja, dan sudah bolak-balik aku alami, sudah kehilangan sensasi. Jadi hatinya sudah tertambat ke sana. Fakultu lirrih, maka aku katakan lirrih kepada angin, siri berjalanlah engkau, walhiki bihimu, dan jumpailah engkau bihimu terhadap mereka. Jadi orang ini karena masih dibentang oleh jarak dengan menanggung kerinduan, maka dia berkomunikasi dengan angin. Angin, tolong kau berhembus ke sana itu. Berhembus ke sana. Menuju kepada kekasihku. Tolong kau berhembus ke sana. Sampaikan salamku kepada mereka. Di angin itu di sini dipakai sebagai kendaraan.
dipakai sebagai sarana untuk mempertemukan antara satu kerinduan dengan kekasih yang dirindukan. Sehingga orang-orang yang jatuh cinta, sebagaimana dalam tradisi sastra Arab itu berbicara dengan angin, berbicara dengan rembulan, berbicara dengan pohon ban di malam hari. Engkau yang mirip kekasihku yang berdiri di sana, engkau sudah mempertemukanku dengan kekasih dalam bayang-bayang kecintaanku. Jadi angin di sini menjadi sangat berarti. Untuk apa? Untuk sedikit meluapkan genangan kerinduan seseorang kepada kekasihnya. Angin. Orang yang tidak mengalami kenyataan yang seperti ini akan mengatakan, itu orang gila, berbicara dengan angin itu gila, berbicara dengan makhluk-makhluk mati itu gila. Dia berbicara dengan rumputan, dia berbicara dengan rembulan ketika purnama, itu orang gila. Tapi bagi si pecinta sendiri, betapa pentingnya sesungguhnya makhluk-makhluk seperti itu. Betapa pentingnya angin dan lain semacamnya itu sangat penting. Nah, kitab Burda juga di bait-bait pertama itu juga menggunakan sarana seperti itu, menggunakan angin juga. Am habbatir rihu min tilqa'i kafimah. Apakah engkau menangis karena angin berhembus dari lembah kafimah? Jadi orang yang hatinya dirundung rindu itu rawan, gampang-gampang meletup kerinduannya. Karena itu dia bisa berbicara dengan makhluk-makhluk di luar manusia. Dan cinta itu memang ditakdirkan untuk tidak sepenuhnya masuk akal. Tidak masuk akal. Sehingga bisa menjadikan apa saja sebagai mitra dalam perjalanan cinta. Dalam kitab Al-Lawaqul Anwar Al-Qudusiyah, Syekh Abdul Wahab Sya'rani itu menulis tentang sebuah cerita. Ada dua burung elang, sepasang burung elang bercinta di atas hubungan kerajaan Nabi Sulaiman. Si elang jantan itu bilang gini sama kekasihnya, atas nama cintaku kepadamu yang tak sepenuhnya bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena seluruh kata-kata terlampau kerdil di hadapan cinta yang mau akan saya sampaikan kepadamu. Atas nama cintaku kepadamu yang tidak bisa ditulis dengan huruf apa saja, apapun yang kau minta kepadaku akan kulakukan. Bahkan jika kau minta kepadaku untuk mengangkat kubah kerajaan Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman kan paham bahasa burung, bahasa binatang-binatang paham. Nabi Sulaiman tertawa dan dengan sedikit mengejek kemudian bilang, engkau makhluk kecil, makhluk yang malang, katanya. Apa dayamu walaupun atas nama cinta, katanya, untuk mengangkat kubah kerajaanku yang sedemikian besarnya ini. Burung elang jantan itu bilang, ampun Nabiullah, ampun, katanya. Ampun. Saya berbicara tidak dengan bahasa akal, saya berbicara dengan bahasa cinta, dan karena itu apapun mungkin bisa kulakukan atas nama cinta. Nah, itu kalau sampai rasa yang mengendap dalam diri burung elang jantan itu ada dalam diri kita kepada Allah Ta'ala, kita akan melakukan apa saja. Untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada Allah Maha Kekasih. Kata Maulana Rumi, sudah aku jual apa yang bisa aku jual, sudah aku gadaikan yang bisa aku gadaikan untuk persembahkan kepadamu ya Allah. Bisakah kita dalam hidup ini kita menggadaikan apa saja yang bisa kita gadaikan, ibaratnya begitu. Kita jual apa saja yang bisa kita jual. Artinya apa? Sepenuh-penuhnya kita proyeksikan kepada Allah Ta'ala atas nama kecintaan. Nah, baru ketika seperti itu orang itu bisa disebut melakukan sesuatu. Seluruh kepatuhan tanpa cinta sesungguhnya berjalan di tempat, tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan. Hanya ketika kita dirundung oleh cinta kemudian kita baru dikatakan mengerjakan sesuatu. Babakan-babakan sejarah sudah membuktikan dengan pasti bahwa semua realitas itu, semua realitas tidak ada yang abadi selain cinta. Orang pikirannya boleh cemerlang, orang intelektualnya bisa membumbung tinggi, tapi
tanpa cinta itu akan pupus bersama pupusnya orang-orang itu. Tapi orang yang hidupnya digelorkan oleh cinta, mungkin orangnya wafat, tapi gemuruh cintanya akan dibawa sampai hari keabadian. Kukatakan kepada angin, berangkatlah engkau, berhembuslah engkau, dan jumpailah kekasih-kekasihku itu. Fa'innahum, karena sungguhnya mereka inda dhillil aiki, ialah berada di bawah naungan pohon arak, kuton bertempat tinggal mereka. Fa'innahum kutonun inda dhillil aiki, mereka itu sedang beristirahat, sedang bermukim di bawah naungan pohon arak. Pohon arak itu pohon yang rantingnya dipakai untuk siwak. Jadi namanya itu pohon arak, dipakai untuk siwak, namanya itu pohon arak. Kenapa kata-kata ini dipakai? Itu berangkat dari hadis Nabi, yaitu as-siwaku mutahhiratun lil fami mardatun lirabbih. Siwak itu mensucikan mulut dan menjadikan Allah Ta'ala ridho. Jadi kata-kata pohon arak di sini dipakai. Artinya apa? Mereka itu mendapatkan anugerah kesucian dari Allah. Mereka itu mendapatkan ridho dari Allah. Jadi mereka sekarang berada di bawah naungan pohon arak. Artinya mereka sudah disucikan oleh Allah. Dari apa? Dari segala sesuatu yang lain. Terpuji orang, beruntung orang kalau hatinya sudah disucikan dari selain Allah Ta'ala. Dan kotorlah orang ketika hatinya masih menampung kesenangan dan keinginan kepada yang lain-lain. Karena itu jangan mau hati kita itu digelayuti oleh kecenderungan kepada yang lain-lain. Nanti hanya akan kebak dengan berbagai macam penderitaan dan persoalan. Jadi kalau cintanya hanya berpindah-pindah dari perempuan ke perempuan, tolak sana pindah sini, tolak sana pindah situ, itu cuma bergemuruh dengan penderitaan. Contohnya udah banyak banget itu. Coba mentransenden kecintaannya, kerinduannya digemuruhkan kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mengirim jodoh-jodoh yang memang sepantasnya, memang semestinya kita dapatkan. Seolah-olah kita itu, seolah-olah manusia itu, terutama yang belum punya jodoh itu, seolah-olah lebih pintar nyari jodoh dibandingkan dengan Allah memberikan kepadanya. Seolah-olah gitu. Karena itu nyari, terus zigzag nyari, tebar sana, tebar sini, semacamnya. Siapa tahu ada ikan yang nyantol di situ. Risau dengan umurnya yang sudah beranjak tinggi, terus berumur tambah, risau. Aku sudah umur berapa, risau dia. Kenapa risau? Bukankah ketika sudah datang waktunya tidak akan pernah kita tolak, walaupun kita tidak menginginkan? Waballighihim salaman min akhi sajanin, waballighi, dan sampaikanlah engkau wahai angin him kepada mereka, salaman kepada salam, min akhi sajanin, dari orang yang dirundung duka. Angin, sampaikan salamku kepada mereka, kepada pemandangan-pemandangan keilahian itu, kepada mereka yang sudah bermukim di bawah naungan kesucian dari Allah dan keridhaan dari Allah Ta'ala. Sampaikan salamku, yaitu dari seseorang yang dirundung kepedihan dan duka ini. Sampaikan. Maka gini, kalau kita berduka karena kualitas salat kita belum bagus, karena salat kita belum bisa dijadikan sarana untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala, berarti posisi mereka, posisi kita berarti seperti Ibn Arabi. Jadi misalnya, kok sholat tak kunjung menjadi kemesraan dengan Allah? Tahunya di kemesraan Allah. Sementara greget itu sangat kuat. Berarti yang bisa kita lakukan adalah salam. Sampaikan salamku kepada orang-orang yang sudah nikmat di dalam bercinta dengan Allah dalam sholat itu. Sampaikan, aku yang sedang dirundung kepedihan karena tak kunjung mengalami itu, hanya memiliki gairah yang sangat kuat, keinginan yang sangat kuat, tapi tak kunjung sampai kepada kenikmatan yang hakiki seperti itu. Fi qalbi min firaqil qawmi asyan. Aku tak lain adalah orang yang di dalam hatiku ini
ada tumpukan kepegian karena terpisah dari mereka. Itu mereka yang sudah tersucikan, mereka yang sudah mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala. Ada yang belum paham? Ini loh ya, penting untuk belajar. Kalau kita lupa kepada Allah, belajar merasa kehilangan itulah. Belajar merasakan ada yang kurang, hal terpenting yang lepas dari diri kita. Jadi baru kalau sudah merasakan seperti itu, orang akan berjerih payah untuk menempuh perjalanan rohani. Kalau misalnya, ya Allah dari tadi kok lupa ya sama jenengan. Ya Allah kemana saja perhatian diri ini. Nah, kalau sudah ada perasaan yang hilang karena tidak berzikir, baru orang akan bersungguh-sungguh. Tapi kalau orang tidak merasa kehilangan, pasti dia tidak akan melakukan pencarian, tidak akan melakukan pencarian, tidak akan melakukan perburuan. Sebenarnya penting kita mengatakan, ya Allah, harus berapa lama aku akan memburumu untuk sampai kepadamu. Padahal nyatanya adalah engkau meliputi segala sesuatu, termasuk meliputi aku. Bagaimana mungkin aku tidak merasakan engkau? Jadi ada puisinya Sutarji itu sangat bagus ya. Berapa banyak abad lewat, betapa banyak arloji pergi untuk sampai kepadamu. Jadi abad lewat itu. Jadi perburuan berabad-abad untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang dirundung kesepian karena tak kunjung menemukan perjumpaan. Betapa banyak arloji pergi, pengukur waktu itu sudah lenyap, sudah habis sekian banyak, rusak sekian banyak pengukur waktu itu untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Nah, itu akan menggugah selera batin kita untuk melakukan pencarian, untuk melakukan perburuan. Jadi syaratnya untuk lebih tajam perburuan kita, pencarian kita, syaratnya apa? Kita menyisihkan yang lain-lain ini. Jadi hidup ini sesungguhnya adalah babak penyisihan. Sisihkan makhluk-makhluk itu. Ayo minggir. Aku sudah lama terkecoh oleh keindahanmu. Kini waktunya aku tidak terkecoh lagi. Ya minggir. Kau yang akan menjadikan hatiku terbelalak kepadamu sudah tidak mungkin. Kalau mau merayu-rayulah orang lain. Singkirkan ada berbagai macam kemungkinan yang akan menarik hati, disingkirkan. Nah, ketika semuanya sudah tersingkirkan, maka fokus kepada Allah akan menjadi kuat. Sebenarnya setiap saat cahaya-cahaya Allah Ta'ala itu dikirimkan ke dalam kehidupan ini untuk mencari hati orang yang kosong dari segala sesuatu yang lain. Cuman ketika cahaya Allah Ta'ala itu menemukan hati orang kebak dengan kesenangan kepada yang lain, mundur dia. Wah, ini sudah penuh katanya. Aku nggak bisa masuk ke dalamnya. Tidak masuk ke dalamnya. Bagaimana Siti Maryam bisa melahirkan Nabi Isa? Karena beliau tersucikan dari apapun yang lain, sehingga firman Allah Ta'ala itu menjadi manusia. Firman Allah menjadi manusia. Setiap orang sesungguhnya memungkinkan untuk menjadikan dirinya sebagai Siti Maryam, sehingga lahir kemudian anak-anak kesucian, lahir anak-anak kearifan, anak-anak kecerdasan lahir. Tapi kemudian ketika misalnya sudah tidak ada kesucian lagi, maka Nabi Isa itu tak kunjung muncul dalam diri manusia, kembali kepada asal usulnya lewat dia datang, tentu dia datang. Sama juga setiap orang sesungguhnya adalah Nabi Musa. Ketika memasukkan tangannya ke dalam saku, maka muncul sebagai tangan yang bercahaya. Artinya apa? Ketika kita itu sudah tidak merengek-rengek kecuali kepada Allah, tidak bersandar kecuali kepada Allah, maka Allah akan menganugerahkan kepada kita cahaya rohani. Setiap orang itu memiliki kemungkinan untuk menjadi bagian dari kebersamaan dengan para nabi sebenarnya. Cuman apakah diambil kesempatan itu? Setiap orang memiliki naga dalam batinnya, naga suci.
Tapi tak setiap orang bisa membangunkan naga itu untuk mencapai keberangkatan. Jadi ada sebenarnya. Orang kita ini jenisnya para wali, kita ini jenisnya para nabi juga sebenarnya. Cuman karena lama diasuh oleh bumi, dikira kita itu makhluk bumi. Dikira cuma kelasnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang makhluk langit keabadian itu. Enggak, kita juga datang dari sana, bukan di sini ini. Karena itu kita sedikit demi sedikit mengatakan baik-baik sayonara kepada yang sementara yang fana ini. Inilah uhibbul afilin, kata Nabi Ibrahim. Aku tidak mencintai yang terbenam. Dan seluruh makhluk akan terbenam. Kecantikan makhluk akan musnah oleh waktu. Hilang. Segala sesuatu yang membuat kita terpikat pada akhirnya akan rusak juga pada waktunya. Hanya Allah yang tak pernah rusak. Hanya Allah yang keindahannya tidak akan pernah pudar sedikit pun. Tapi bukankah semakin jarang orang tertarik kepada Allah, jatuh hati kepada Allah, makin tertarik, makin tidak tertarik lagi. Allah menjadi semakin tidak menarik. Makhluk-makhluk yang tak lebih hanya merupakan bayang-bayang justru semakin menarik hati. Jadi diperlukan adanya merasa kehilangan. Apa ya, kok menjadi hambar begini hidup saya? Apa yang hilang sih sebenarnya? Ketika dicek ternyata yang hilang adalah kebersamaan dengan Allah. Hambar. Nggak ada. Ada yang mau tanyakan? Pak? Udah cukup dulu ya. Nanti malah kebanyakan nggak kelakon juga. Kalau orang sudah merasa penasaran saja, gimana ini merealisasikannya, udah bagus. Tapi kalau seperti tidak ada setrum sama sekali itu tidak akan ada perubahan itu. Nggak ada setrum sama sekali. Berarti itu sudah busi yang rusak itu. Jadi di truk itu ya nggak ada, bintik apinya nggak ada, rusak busi itu. Jadi alhamdulillah dari busi-busi yang rusak itu ya. Jadi dipantik nggak menyala, berarti rusak, itu harus ganti busi yang baru. Oke, saya kira ini aja, ini salah satu ikhtiar ya. Moga-moga bersamaan dengan kehendak Allah untuk memberikan karunia rohani kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.